Masih bersama kami di Kabar Siang, pemirsa, pelaku penembakan misterius yang meneror warga Tangerang Selatan berhasil ditangkap Satreskrim Polresta Tangerang Selatan. Polisi menangkap 3 orang pelaku yang telah melakukan penembakan di 7 titik, diantaranya dekat Jalan Raya Serpong, Kota Tangerang Selatan. Coba ambil. Coba gini, Dan. Pelaku penembakan misterius yang meneror wilayah Tangerang Selatan, Banten ditangkap kepolisian Polres Tangerang Selatan. Saat menggeledah isi kendaraan pelaku, polisi menemukan senjata yang diduga digunakan pelaku menembak korbannya secara acak. 2 orang pelaku berusia 19 tahun dan 1 orang lagi berusia 27 tahun. Polisi langsung melakukan olah TKP di titik-titik para pelaku melakukan penembakan di tempat keramaian. Polisi masih mendalami motif dan asal kepemilikan senjata yang digunakan oleh para pelaku. Ya, 3 orang ya, nanti kita masih melakukan pengembangan, nanti akan kita berikan info lebih lanjut. Barang buktinya ya. Saat ditangkap itu di mana, Pak? Mereka bersembunyi di mana? Ya, mereka ada memang di salah satu di apartemen juga ya, dan juga ada di rumah. Nanti kita masih mengembangkan. Motifnya ya. Motif belum tahu karena kita baru dapat. Tersangka itu diamankan apa aja? Ya, memang ada barang bukti senjata yang digunakan yang kita amankan, tentu itu menjadi bukti kita buat bahwa mereka ada pelakunya. Korban ada di bawah umur? Tidak ada. Sebelumnya masyarakat yang beraktivitas di sekitar Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan tengah dicekam teror. Para penembak misterius yang diduga menyasar warga atau pengendara motor yang melintas di jalan. Menurut saksi, sejauh ini sudah ada 7 kejadian. Lokasinya antara lain depan Mall WTC BSD, Jembatan Debris, serta sekitar Rumah Sakit Asobirin. Cuman kalau di sini tuh sering gitu ada warga yang nembak-nembak burung gitu. Ada sih. Terhitung sudah 7 kali penembakan misterius terjadi dengan korban sebanyak 7 orang yang mengalami luka tembak. Dari Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Bagaimana penyelidikan kasus ini? Kita akan tanyakan langsung kepada Kapolres Tangerang Selatan, Bapak AKBP Imam Setiawan. Selamat siang, Pak Kapolres. Selamat siang, Mbak. Pak Kapolres, informasi atau perkembangan terbaru dari penanganan teror penembakan ini di Tangerang Selatan seperti apa? Baik, terima kasih, Mbak. Perlu kami sampaikan bahwa Polres Tangerang Selatan berhasil menangkap 3 tersangka sebagai pelaku yang meresahkan masyarakat dengan melakukan penembakan menggunakan senjata airsoft gun berpeluru mimis. Ketiga tersangka adalah saudara EF, ya, bertindak sebagai pemilik daripada senjata airsoft gun, kemudian juga sebagai eksekutor pada saat melakukan kegiatan tersebut. Saudara CLA sebagai penentu sasaran dan saudara CHA sebagai pengemudi. Ketiganya pada saat melakukan bersamaan dengan sasaran pengguna jalan yang melintas di Jalan Raya Serpong dan beberapa lokasi di wilayah Tangerang Selatan. Sudah diketahui, Pak, motifnya apa ketiga orang pelaku ini kemudian melakukan penembakan secara acak, meneror warga? Jadi sejauh ini dari hasil pemeriksaan, ketiga tersangka menyampaikan bahwa motifnya adalah ingin membubarkan pelaku balap liar. Namun fakta tersebut terbantahkan karena para korban bukan pelaku atau bagian dari balap liar, tapi masyarakat biasa yang melakukan aktivitasnya. Jadi ada mahasiswa, ada juga pedagang dan sebagainya. Nah, motif ini terus yang akan kita gali. Pak, dari mana para pelaku ini mendapatkan senjata itu? Masih dalam proses pengembangan penyidikan yang kita lakukan. Yang jelas pada saat ini kita telah menyita 3 pucuk senjata airsoft gun, 1 kotak peluru yang digunakan mimis, kemudian juga kita telah menyita 1 unit mobil Xenia yang digunakan oleh para pelaku pada saat melakukan kejahatan tersebut. Pak, kalau saya melihat ini data dari pelaku ada yang berumur masih cukup muda. Mereka profilnya ini apa kegiatan mereka sehari-hari, Pak? Jadi ketiga tersangka wira swasta dan 2 tersangka saudara CHA dan CLA diketahui masih bersaudara, saudara kembar tepatnya.
Pak, lalu bagaimana kemudian mereka ini menyusun atau merencanakan aksi penembakan ini? Sebenarnya apa yang kemudian dijadikan target? Jadi ketiganya beraksi pada setiap akhir pekan. Tepatnya pada malam minggu di atas jam 10 malam mereka bergerak dari rumah mereka di sekitar wilayah Tangerang, kemudian menyisir jalan yang digunakan masyarakat, dan kemudian salah satu tersangka menuju kepada target dan tersangka lain, saudara EF, melakukan eksekusi penembakan. Selama melakukan aksinya ini mereka perannya bergantian atau terus memiliki peran yang sama, Pak? Jadi ketiganya terus memiliki peran yang sama, ya, dan mereka juga tidak hanya di wilayah Tangerang Selatan. Kita mendapatkan informasi dan saat ini dalam pengembangan mereka melakukan juga di wilayah Tangerang Kota dan Tangerang Kabupaten. Artinya belum ada kemudian ditemukan alasan pasti dari ketiga orang pelaku kemudian melakukan aksi ini, bahkan tidak hanya di kota Tangerang, di wilayah Tangerang Selatan? Betul, ini masih dalam proses pengembangan ya, karena baru kemarin kita berhasil ungkap dan kita tangkap. Ini saat ini kita sedang kembangkan. Bagaimana dengan saksi-saksi yang kemudian akan dimintai keterangan untuk melengkapi pemeriksaan dan juga menangani kasus ini, Pak? Jadi sejauh ini memang kita terkendala karena beberapa saksi dalam kejadian ini minim, tidak melihat langsung, bahkan korban juga hanya merasakan sakit pada bagian tubuhnya yang kemudian baru diketahui itu bekas tembakan peluru mini. Namun ada metode penyelidikan yang kita dapatkan, kita akan kuatkan ini menjadi evidence untuk menjerat ketiga tersangka. Sampai sejauh ini ada berapa orang yang kemudian menjadi korban dari aksi penembakan ketiga orang pelaku ini, Pak? Jadi dari aksinya di wilayah hukum Tangerang Selatan ada 8 korban dari 7 kejadian, karena pada satu TKP itu terdapat 2 korban karena pengendara dan penumpangnya tertembus secara bersamaan. Baik, terima kasih AKBP Inman Setiawan, Kapolres Tangerang Selatan sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang.